Mbak, seberapa sih, seberapa sakitnya Mbak atau menderitanya Mbak? Kan aku ngelihat misalnya Mbak bilang, "Aduh nggak bisa nafas," itu bener totally, painful sekali ya? Mmm, eee, coba deh ngerasa kalau lagi nyelem gitu loh, nyelem nggak bisa Mmm. bernapas gitu kan. Bagaimana sih rasanya? Mmm. Kira-kira saya bisa untuk memberi gambaran, betapa susahnya kita kita bernafas seperti itu dan, setelah itu ya terasa sekali badan mulai lemas, eee, saya mengalami apa namanya, kayak, perbedaan budaya ya, dokter di sini nggak terus terang ketika saya, tanya, dokter spesialis paru, misalnya ada di catatan harian saya itu, "Dok, saya, eee, kondisi paru-paru saya bagaimana?" Karena pada Mmm. saat saya kena Covid yang pertama, mereka cukup terbuka dan bicara gitu loh, ngobrol. "Oh ya, Ibu paru-parunya seperti ini. Dulu sebetulnya Ibu sebelum masuk rumah sakit ini sepertinya Ibu OTG. Jadi ada bekas, scarf, di paru-parunya itu. Saya tidak tahu apakah ini bekas karena radiasi pada kansernya ataukah karena ini luka tapi, dokter di tempat lain mengatakan bahwa ini sih sebetulnya luka Covid, Mmm. bukan luka karena radiasi, Karena kemo? karena kansernya itu, bukan, Mmm. tapi ini betul-betul luka, scarf dari parutan dari Covid. Covid itu dulu. Jadi kemungkinan saya kena yang yang saya katakan pertama itu sebetulnya sudah kedua, seperti yang kedua, Oke. saya nggak paham kalau awal dulunya saya OTG begitu ya, Oh, I see. Jadi waktu Mbak masuk di bulan, Oktober. Oktober, itu sebenarnya Mbak udah sebenarnya kena Covid yang kedua tuh ya? Mesti ya itunya kedua, Iya, karena yang pertama kan saya nggak tahu gitu loh, nggak terasa, nggak harus diopnam? dan saya tidak pernah memeriksakan, saya nggak tahu. Jadi Mhm. ketahuannya adalah ketika hasil dari foto torak. Ada nih, Nih, iya. terus dokternya bilang, "Bu, ini luka ini," kebetulan yang bicarain dokter spesialis paru. "Ini, Dok, katanya ini, mungkin bekas radiasi." "Beda, Bu, lukanya saya ini kan dokter spesialis paru." Ya sudah, saya kan nggak bisa Mmm. membantah karena dia dokter Ya, spesialis ya, paru. ya. "Ini lukanya ini Mmm. luka parut, ini luka luka Covid, Bu, Mmm. bukan luka itu, beda, memang ada keloid, tapi saya lihat ini luka yang baru mau kering, terus kemudian Ibu kena lagi dan kelihatan itu, kelihatan itu." Wow. Jadi, ya sebetulnya ini yang ketiga gitu loh. Mhm. Aduh, kalau Anda jatuh yang kedua itu mungkin you make a mistake, kalau jatuh yang ketiga, you are really stupid, you are fools gitu kan. Tapi, apa, saya berupaya ya, eee, Mhm. Aku berupaya kok Mbak bilang kalau jatuh kedua ya ini, kalau jatuh ketiga might be stupid or fool. Why? Apakah Mbak merasa bahwa kena Covid ini adalah bagian dari apa, kesalahan? Eee, ada a a kesalahan, saya lebih senang untuk mengoreksi diri saya ya, saya tidak suka melakukan blaming game gitu ya, tapi Mhm. memang seharusnya ada yang harus dilakukan oleh pemerintah, tapi kan pemerintah itu kan tidak bisa mengerjakan dengan sendirinya, tapi, Mmm. juga, mari kita berbagi kesalahan itu juga dengan Mmm. apa yang harus kita lakukan, bahwa we have a contribution juga Mhm. eee, mengapa Covid ini juga tidak berakhir, itu bagiannya adalah karena behavior kita yang Mhm. tidak mendukung, bagaimana, Covid ini tidak melakukan transmisi, virus ini tidak melakukan transmisi. Persoalan Mhm. terbesar adalah persoalan bahwa kita, apa ya, kita tidak melakukan, behavior change sehingga bahwa saat ini kita menghadapi resiko yang cukup besar loh, eee Ya. kita merasa masih di comfort zone, ketemu teman sendiri, Mmm. saudara sendiri, Bener. masker dibuka, begitu. Mhm. Dan Ya. we feel so comfortable. Kita Mhm. nggak ngerti, kawan kita di depan kita, suami kita, saudara kita, orang tua kita, begitu. Mhm. Artinya apa, nilai-nilai yang kita anggap dulu sungkeman, cium tangan, itu sesuatu yang harus kita lakukan gitu ya, dan bagian is part of our values gitu loh. Tapi kan ini sudah berubah setelah, Mhm. Covid. Ketika kita tidak mencium tangan orang tua kita, tidak memeluk orang tua kita, sebetulnya we protect them, ya. Mhm.
tapi kita tidak mau merubah itu gitu loh. Kita tidak mau merubah itu karena kita tidak mau juga dikatakan sebagai anak durhaka, kita juga tidak mau karena kesadaran itu belum sampai. Jadi kesalahan itu adalah sebagian adalah kesalahan kita sendiri, Rosi. Karena kita tidak mau berubah. Betul. Pemerintah punya andil dalam hal ini, mestinya kita kan mestinya pemerintah begini begono begini, tapi sebagian kesalahan itu adalah juga bagian dari kita juga karena kita tidak mau merubah diri kita untuk mematuhi prokes itu sendiri, Rosi. Ini bagus sih ketika Mbak Dian mengatakan ini sebagai bagian dari evaluasi diri ya Mbak ya. Meskipun aku tuh melihat kalau dari tulisan-tulisannya Mbak Dian, aku lihat sebenarnya Mbak Dian tuh sangat tertekan. Beruntung sekali Mbak Dian tuh menulis, dan menurut aku obatnya Mbak Dian itulah karena menulis. Meskipun susah banget untuk menulis, tapi Mbak Dian memaksa untuk menulis, dan menurutku kesembuhan Mbak Dian itu adalah karena menulis. Satu hal bahwa Mbak Dian mengevaluasi ini untuk kebaikan kita bersama, itu bagus sekali, terima kasih. Tapi aku juga minta Mbak Dian, don't punish yourself. Aku jangan sampai Mbak menghukum diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Oh ini gara-gara gue nih, oh gue sebenarnya udah 3 kali kena COVID, stupid me, dasar gue. Jangan Mbak, karena itu yang akan melemahkan imunitasnya Mbak Dian sih menurutku.